dari soal apa kayak dia yang kayak ini dikonversi aja. Oke, ucapan gunakan posisi untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi formal atau tidak. Jelaskan interpretasi usaha tersebut. Oke, di sini saya akan berikan tanda ya, berikan data untuk kontak. Oke, sudah selesai ya perintah fungsinya. Mau kita aja. Oke, ini adalah histogram pembagian ya sesuai dengan perintah point dari ya. Oke, jadi ini adalah perintah fungsi dari histogram dan simbol ini menandakan kita mengambil isi dari pembagian ini ya, dari data frame data ini. Datanya ini ya, kita mengambil isi dari pembagian ini dari data keseluruhan. Oke, di sini mainnya histogram pembagian ini ya. Lalu x-wave tingkat pembagian yang ini semakin besar semakin bahagia. Lalu y-wave atau y-wave frekuensi yang ini. Dan kalau ini color warna pink ya, saya punya model ini yang ini sini punya garis suara ini warna hitam. Oke, melihat dari sini kan kebahagiaan individu berada pada tingkat 2 dan 5 ya, dari sini sampai sini, dan puncaknya ada di tempat ini paling tinggi. Dari histogram ini kita bisa melihat bahwa mayoritas sesar ini berada pada tingkat kebahagiaan sedang hingga tinggi ya. Sementara itu ada juga tingkat kebahagiaan rendah namun tidak sebanyak yang di profil lainnya. Ada juga yang paling bahagia tapi tidak sebanyak yang di tingkat kebahagiaannya. Artinya ini seimbang. Oke, sebenarnya sudah cukup ya untuk poin yang A. Oke, selanjutnya kita yang kedua. Untuk yang B, gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Lalu interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, dulu langsung aja. Oke, ini adalah hasil scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan. Di sini perintah fungsinya plot harus seperti ini ya. Kita mengambil data isi dari pendapatan kebahagiaan. Ini harus scatter plot, ini judul di atasnya x-wave pendapatan ini ya. X-wave contohnya, lalu yang lainnya kebahagiaan ini. Warnanya saya pilih warna white dulu, titiknya saya pilih warna white dulu, lalu pitch-nya rata-rata 19. Ini bentuknya seperti ini ya, 19 seperti yang tadi. Saya dua ini aku nambahkan dari sini ya, yang dari ini. Yang dari ini kiri bawah ke atas. Untuk LM adalah yang model membuat regresi linear dari ini ya. Lalu warna hitam pada garisnya hitam ya. Lalu LWD ini adalah line width, jadi ketebalannya ya. Kalau itu garisnya agak tipis, kalau banyak agak banyak lagi. Kalau hanya makin besar, itu ke atas, itu makin ke bawah. Oke, di scatter plot ini menunjukkan hubungan dari pendapatan dan kebahagiaan. Di sini terlihat semakin tinggi pendapatan dan angka 2, 3, 4, 5, dan 7 semakin tinggi, semakin tinggi juga kebahagiaan yang di standar. Lalu dibentuk oleh garis regresi di atas yang memiliki nilai positif. Artinya menandakan bahwa peningkatan pendapatan ini cenderung diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Jadi ini hubungan. Jadi untuk poin B untuk ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang cek. Lakukan regresi linear dan berdasarkan hasil regresi tersebut. Oke, langsung aja. Oke, ini adalah hasilnya untuk yang cek regresi linear ini adalah perintah. Oke, jadi regresi ini sebenarnya poin penjelasannya sama dengan scatter plot yang lainnya. Jadi dia seperti pendapatan atas satu tinggi juga berbeda. Lalu dari variabel dan juga di poin ini artinya poinnya telah sedikit skala positif. Oke, lalu mulai scatter plot ini 0,742 ini menandakan bahwa mode menjelaskan aku menjelaskan di 0,20% paling sebagian dasar pendapatnya. Artinya menunjukkan hubungannya kuat. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk poin C ini. Sekarang kita lanjut ke poin yang B. Menggunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas lalu interpretasikan hasil plot. Oke, ini menggunakan perintah plot. Oke, sudah selesai ya. Tinggal kita lihat aja di sini. Ini adalah panel, jadi hal ini digunakan untuk mengatur tampilan parameter grafik. Lalu M ini digunakan untuk menentukan jumlah panel dalam satu blok. Karena di sini akan yang dibuat akan blok, maka jumlah panelnya adalah 4. Karena dua ini dua garis dan dua kolom. Oke, berdasarkan grafik residual kasus tingkat ini dan skala efek pola sebenarnya terlihat menyebar acak ya, menyebar secara acak. Jadi lihat ke arah dari arah tapi tidak menentukan bentuk tertentu seperti output atau layar. Tidak menunjukkan bahwa residual cenderung konstan sehingga asumsi homoskedastisitas ini terlihat. Dan pada dari ini juga menunjukkan bahwa heteroskedastisitas sehingga hasil model merupakan variabel untuk beberapa dengan analisis. Oke, sebenarnya cukup ya untuk poin T. Ini poin pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang F. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik bentuk angka berikut. Oke, jadi kita akan coba. Sudah cukup ya selesai untuk soal ini. Oke, di sini kita diminta buat data polis ada berapa ya? Ini buat data polis. Lalu tambahkan garis ada punya ada sudah di ini ya.
dari sini ke arah yang positif. Lalu kalau kita pakai isinya ini ada di sini. Nah, sudah. Kita bikin educate dan kita ada di sini. Kita tambahkan 0,2 ditambah 0,25 x. Kita lakukan lagi isinya ya. Lalu dari dulu double langsung untuk seluruh x ini ya untuk seluruh x dan seluruh y sudah saya tempatkan dan seluruh y ya. Oke, jadi itu saja yang kita sampaikan karena kita sudah memasukkan tugas kedua dari poin A sampai F.